Bab 466. Mungkin kali ini, cinta yang akan mereka temukan. Mungkin sekarang mereka bisa lebih dari sekadar teman. Dia kembali dalam hidupnya. Pada saat yang sama, lagu "Mungkin Saat Ini" diputar di radio mobil Zeke. Zeke baru saja mengirim Sharon ke sekolah. Dia sedang dalam perjalanan ke Linton Group. Zeke jelas bukan penggemar lagu itu, jadi dia menekan tombol lewati. Aku tidak ingin kehilangan cintamu. Aku tidak ingin menjadi orang yang patah hati. Dia mengerutkan kening dan menekan tombol lewati lagi. Kamu tidak bisa memberitahuku bahwa itu tidak layak untuk mati. Kamu tahu itu benar. Semua yang aku lakukan, aku melakukannya untukmu. Zeke mematikan radio sesudahnya. Mengapa radio bermain semua lagu-lagu lama? Mungkin aku harus mendapatkan mobil suatu hari nanti baru. Mobil itu milik Daniel sebelumnya. Jadi dia menyesuaikan semua lagu agar sesuai dengan preferensinya. Zeke begitu fokus mengemudi sehingga dia tidak menyadari bahwa ada Maserati yang membuntutinya. Orang yang duduk di kursi pengemudi Maserati tidak lain adalah Nancy. Nancy terjebak dalam kebingungan, melihat mobil dan sosok Zeke dari belakang. Dia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa mobil dan sosok Zeke mirip dengan pahlawannya. Sebuah ide mengerikan dan berani muncul di benaknya. Mungkinkah penjaga itu menjadi pahlawanku? Pikiran itu menyebabkan wajahnya menjadi pucat dan rasa putus asa melonjak dalam dirinya. Nancy menarik napas dalam-dalam dan bergumam, kemampuan mengemudi pahlawanku luar biasa, tidak seperti Zeke. Biarkan aku menguji keterampilan mengemudinya. Aku bisa membuktikan bahwa dia bukan pahlawanku jika dia buruk dalam mengemudi. Nancy menginjak pedal gas untuk mengejar Zeke dan mengendarai mobilnya di sebelahnya. Nancy berteriak, "Hei, penjaga. Sungguh suatu kebetulan." Zeke menoleh untuk melirik Nancy. "Omong kosong. Itu bukan namaku. Aku Zeke Williams. Anda dapat berhenti berpura-pura sekarang. Zeke Williams hanya sebuah nama. Anda harus benar-benar mengacu pada diri sebagai terusman. Aku akan membunuhmu." "Zeke, beraninya kau mengendarai mobil dengan keterampilan mengemudi yang buruk itu." "Ya ampun, rasa jijikku padamu semakin meningkat dari menit ke menit." Zeke marah. "Keterampilan mengemudi saya buruk. Haha, itu mungkin lelucon paling lucu yang pernah saya dengar. Beraninya Anda mengkritik keterampilan mengemudi juara kompetisi drag racing militer internasional selama 10 tahun berturut-turut. Ini benar-benar keterlaluan." Nancy menjawab, "Oh, kamu yakin dengan kemampuanmu, kan? Apakah kamu berani menerima tantanganku? Biarkan aku memberimu pelajaran." Zeke menjawab, "Saya siap ketika Anda siap." Nancy berteriak, "Pergi." Kemudian dia menginjak pedal gas dan meluncur. Zeke hendak menunjukkan keterampilan mengemudinya, tetapi dia tidak menginjak pedal gas pada akhirnya. Kenapa dia tiba-tiba menantangku? Dia seharusnya menghindariku, menilai dari temperamennya yang biasa. Sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Apakah dia mencoba mengidentifikasi saya sebagai pahlawannya dengan menguji teknik mengemudi saya? Saya tidak bisa menunjukkan padanya keahlian saya untuk mencegah mengekspos identitas saya. Kalau tidak, dia akan menghantuiku seperti mimpi buruk di masa depan. Jadi, Zeke hanya menampilkan 1/10 dari standarnya yang biasa. Tapi dia tidak ketinggalan jauh di belakang Nancy bahkan ketika dia dengan sengaja berkinerja buruk. Nancy merasa lega ketika Zeke gagal mengejarnya. Dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi antek pahlawanku dengan keterampilan mengemudi yang mengerikan itu. Dia mulai melambat dan berkelebat jari tengahnya di Zeke. "Hei, terusman. Keterampilan mengemudi Anda mengisap. Anda tidak punya istri, dan kau pecundang yang buruk. Kamu tidak tahu apa-apa. Jalan raya ini memiliki batas kecepatan 160 km per jam. Saya tidak ingin melanggar hukum dan dihentikan oleh petugas lalu lintas," balas Zeke. "Haha, polisi itu bias. Mereka hanya akan menargetkan pecundang sepertimu yang mengendarai mobil jelek. Mereka tidak akan pernah berani menghentikan orang sepertiku karena aku mengendarai Maserati. Begitukah? Kenapa aku tidak yakin? Haha. Kamu hanya mengatakan itu karena kamu cemburu. Aku tidak ingin membungkuk begitu rendah ke levelmu, jadi aku membuangmu sekarang." Nancy pedal gas lagi dan melesat pergi. Zeke mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Lone Wolf tanpa ragu-ragu. "Atur beberapa petugas lalu lintas untuk siaga di pintu keluar utara jalan raya kota O'Hare. Katakan kepada mereka untuk menurunkan Maserati. Adapun alasan untuk menghentikannya, beritahu dia bahwa dia mengemudi di atas batas kecepatan dan modifikasi ilegal mobilnya." "Ya Pak," Lone Wolf menjawab. Bab 467.
Zeke terus mengemudikan mobilnya dengan riang setelah dia menutup telepon. Dia tiba di pintu keluar jalan raya setengah jam kemudian. Zeke melihat sekelompok petugas lalu lintas mengepung Maserati Nancy saat dia keluar dari alun-alun tol. Nancy hampir menangis. Dia memohon kepada petugas lalu lintas dengan menyedihkan, "Saya tahu saya melakukan kesalahan, Pak Petugas. Tolong maafkan saya sekali ini. Saya tidak akan mengulanginya lagi." Kapten petugas lalu lintas itu acuh tak acuh terhadap segala bentuk meminta-minta. "Silakan bekerja sama dengan kami dengan menunjukkan kepada kami SIM dan STNK Anda." Nancy terus memohon sambil meraih dan menjabat lengan kapten, "Tuan petugas, tolong tunjukkan belas kasihan. Tolong lepaskan saya sekali ini. SIM saya akan dicabut jika saya menerima kesalahan lagi. Itu tidak mudah bagi saya. Saya untuk mendapatkan lisensi. Orang yang baik hati seperti Anda akan menjalani kehidupan yang diberkati." Zeke melebarkan matanya tidak percaya. Dia tidak menyangka Nancy, yang selalu mengejek orang lain dalam sikapnya yang tinggi dan perkasa, akan tahu bagaimana bersikap centil di depan orang lain. Selain itu, dia tampak menarik dengan cara yang gugup itu. Ini adalah pemandangan yang sangat langka untuk dilihat. Namun kapten tidak mengambil kasihan padanya. "Mengapa Anda pergi melawan hukum ketika Anda sudah tahu betapa sulitnya untuk mendapatkan lisensi mengemudi? Tidak ada orang lain untuk disalahkan kecuali untuk diri sendiri dalam kasus ini. Jangan buang waktu kita. Tunjukkan Anda mengemudi lisensi dan STNK sertifikat." Nancy putus asa. Pada saat itu, dia melihat Zeke Williams. Dia menunjuk Zeke dan berkata, "Tuan petugas, saya ingin menebus kesalahan saya dengan melaporkannya. Dia meyakinkan saya untuk melewati batas kecepatan lebih awal. Dia harus bertanggung jawab. Lihat, saya telah melakukan perbuatan baik. Tidakkah menurutmu kamu harus melepaskanku sekarang?" Zeke tidak bisa berkata-kata atas klaimnya. Apakah dia mencoba menyeretku ke dalam kekacauan ini? Zeke mencibir, "Itu kemunafikan yang terbaik, Nancy Hinton. Kaulah yang menantangku untuk balapan barusan. Aku kalah darimu karena aku tidak ingin melewati batas kecepatan. Jangan berani-beraninya memfitnah undang-undang warga negara yang taat seperti saya. Apakah menurut Anda kebohongan Anda tidak akan terdeteksi oleh petugas lalu lintas yang adil dan pemberani ini?" Nancy menjawab, "Tuan petugas, lihatlah aku. Aku gadis yang penurut. Apa aku terlihat seperti seseorang yang akan berbohong? Sebaliknya, pria itu memiliki penampilan yang mesum dan rendah. Sekilas dia terlihat seperti penipu. Tolong cepat tangkap dia. Nancy Hinton, Anda memfitnah saya. Baik, jangan salahkan saya untuk melakukan hal yang sama untuk Anda. Keluar dari jalan, kalian semua. Aku akan menjalankan di atas dengan mobil." Apakah Anda mendengar itu, Tuan Perwira? Dia bukan hanya penipu, tetapi dia juga kejam. Dia mencoba membunuh saya hanya karena pertengkaran. Oh, Nancy, awalnya aku ingin membantumu. Tapi kurasa kau tidak membutuhkan bantuanku. Siapa yang kamu coba buat terkesan di sini? Apakah kamu pikir kamu mampu membantuku? Puff, Nancy melanjutkan dengan jijik, "Kamu hanya seorang penjaga. Kamu hanya sedikit berguna karena saudara perempuanku Leslie menganugerahkanmu beberapa tanggung jawab. Jika tidak, kamu sama sekali tidak berguna. Apakah kamu mengatakan bahwa kamu mengenal orang-orang dari Departemen Lalu Lintas? Haha, aku tidak akan pernah mempercayaimu." Zeke mengangkat bahu. "Baiklah kalau begitu, lihat dan pelajari." Dia memarkir mobilnya di samping jalan dan keluar dari mobil. Kemudian Zeke memberi hormat petugas lalu lintas. "Terima kasih atas kerja kerasmu, petugas." Para petugas segera membalas hormatnya. Mereka bahkan membungkukkan tubuh mereka sedikit ke depan seolah-olah mereka sedang membungkuk kepada Zeke. "Jangan sebut-sebut. Adalah tugas kita untuk melayani masyarakat. Sungguh suatu kebetulan, Tuan Williams. Apakah Anda sedang dalam perjalanan ke tempat kerja?" Zeke mengangguk. "Ya, aku juga sudah menyiapkan beberapa minuman untuk kalian semua." Dia membawa sebuah tas berisi air mineral dan menyerahkan petugas botol masing-masing. Sebuah kelancaran lalu lintas membuat negara berjalan. Pada kali, akan ada onar seperti driver mabuk, driver tanpa izin mengemudi, pemilik mobil yang memodifikasi mobil mereka secara ilegal. Di antara pelanggaran ini, mengemudi di atas batas kecepatan ini tentu berbahaya dan dimaafkan. Semua dari Anda bertugas dengan tanggung jawab untuk mencegah zalim ini. Ini adalah suatu keharusan bagi saya untuk mewakili masyarakat untuk membayar rasa hormat saya kepada Anda semua, petugas kami tercinta. Petugas lalu lintas tersentuh oleh pidato Zeke. Mereka memberi hormat lagi. "Kami sangat tersentuh oleh belas kasih Anda, Tuan Williams. Jangan khawatir.
Kami tidak akan mengecewakan Anda. Kami akan memenuhi harapan Anda dengan memberikan yang terbaik untuk melaksanakan tanggung jawab kami. Bab 468. Zeke mengangguk. Baiklah, aku tidak akan mengambil waktumu lagi. Aku akan pergi sekarang. Kapten berkata, hati-hati, Tuan Williams. Omong-omong, kami memilih 3 pembalap terbaik di kota. Kami akan mempertimbangkan Anda sebagai salah satu nominasi. Akan ada hadiah untuk pemenang. Terima kasih, kata Zeke. Nancy tercengang di interaksi mereka. Dia benar-benar kenal dengan petugas dari Departemen Lalu Lintas ini. Apalagi dia bisa mengobrol dengan mereka dengan santai. Saya dapat mengatakan bahwa petugas ini sopan dan bahkan mungkin merasa sedikit rendah diri terhadap Zeke Williams. Tapi dia seharusnya hanya menjadi penjaga, pecundang yang tidak berguna. Bagaimana bisa seorang penjahat seperti dia mempertahankan hubungan yang begitu bersahabat dengan petugas ini? Nah, bukan itu intinya. Yang penting Zeke Williams bisa membantu saya. Nancy buru-buru memanggil Zeke tepat ketika dia akan meninggalkan tempat kejadian di mobilnya. Hentikan di sana, Zeke Williams. Ayo bantu aku karena kamu berhubungan baik dengan petugas ini. Zeke menjawab, kamu tidak percaya padaku, kan? Oh, kata-kata itu keluar dari mulutku tanpa aku sadari. Aku adalah saudara perempuan Lacey, jadi kamu harus menganggapku sebagai kakakmu juga. Kami adalah keluarga, jadi tidak perlu bagi kami untuk bersikap picik satu sama lain. Maaf, tapi kurasa aku tidak bisa membantu. Ya, kamu pasti bisa membantu. Ya, aku bisa tapi aku tidak mau. Nancy terkejut dengan jawaban Zeke. Beraninya kau menentangku, penjaga. Aku akan membiarkanmu sangat menderita. Nancy cemas saat melihat Zeke menyalakan mesin mobilnya. Apa yang harus saya lakukan untuk membuat Anda membantu saya, Zeke Williams? Zeke merenung sejenak sebelum menjawab, sederhana saja. Yang harus kau lakukan adalah menyapaku dengan sopan dan mengakui kesalahanmu. Berjanjilah padaku kau tidak akan pernah menggangguku di masa depan. Nancy berkata tegas, dalam mimpimu. Aku lebih suka menghadapi kematian daripada menyapamu dengan sopan. Maka Anda harus mengikuti tes mengemudi selama 6 bulan sebelum mendapatkan kembali SIM Anda. Selain itu, Anda tidak dijamin lulus tes pada upaya pertama Anda. Dia menggeser persneling dan hendak menginjak pedal gas. Nancy menatap langit dengan putus asa. Dia sudah bisa merasakan penderitaan mengambil pelajaran mengemudi dan ujian di bawah terik matahari. Dia langsung berteriak, tunggu, Zeke Williams. Zeke menginjak rem dan menatap Nancy sambil tersenyum. Itu adalah momen paling memalukan dalam hidup Nancy. Tuan Williams, saya salah. Saya tidak akan pernah memilih Anda lagi di masa depan. Ada apa kau memanggilku? Tanya Zeke. Nancy menjawab dengan susah payah melalui giginya yang terkatup, Tuan Williams. Zeke merasa lega setelah membalas dendam. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, ini hanya hukuman ringan, Nancy. Jika kamu berani mempermalukanku di depan Lacey lagi, kamu akan menghadapi konsekuensi yang lebih buruk. Jadi bagaimana jika saya seorang penjaga? Anda tidak mendukung hidup saya. Apakah saya pernah menyinggung Anda? Jangan lupa bahwa saya membuat proyek pengembangan tujuan wisata menjadi mungkin. Anda perlu belajar untuk berterima kasih kepada orang lain yang membantumu. Setidaknya, kamu tidak harus membalas kebaikan orang lain dengan kebencian. Jangan bilang anggota keluarga Riverdale Hinton bahkan tidak memiliki sopan santun. Nancy merasakan dorongan untuk menangis saat dia merasa sedih. Aku tidak percaya seorang penjaga sedang memuliahiku. Saya tidak bisa menerima ini. Selain itu, mengapa Anda begitu kesal? Aku hanya menggodamu beberapa kali. Dia menekan kebenciannya dan berkata, aku salah. Pergilah kalau begitu, kata Zeke padanya. Nancy merasa lega. Dia masuk ke mobilnya dengan cepat dan pergi. Setelah dia membuat jarak antara dirinya dan Zeke, Nancy tiba-tiba menginjak rem dan menunjukkan jari tengahnya kepada Zeke. Bab 469. Apakah kamu seorang laki-laki, Zeke Williams? Kamu bahkan tidak bisa menahan sedikit godaan dari gadis yang tidak berbahaya sepertiku. Kamu cengeng yang tak tertahankan. Kamu hanya penjaga kecil. Aku bersumpah untuk memilih kamu selama sisa hidupku. Nancy telah kembali ke dirinya yang biasa setelah 10 menit. Zeke merasa tidak berdaya. Baik. Mungkin aku berutang padamu di kehidupanku sebelumnya. Kau benar-benar munafik, Nancy Hinton. Dia turun dari mobil dan mengeluarkan setumpuk uang. Tuan petugas, Nancy Hinton mengemudi sedikit di atas batas kecepatan. Menurut aturan, dia harus menerima tilang tanpa alasan apapun. Saya akan membantunya membayar tilang itu.
Kapten menjawab dengan tergesa-gesa, itu tidak perlu, Tuan Williams. Anda adalah sahabat terbaik direktur kami. Dia bahkan mengingatkan kami untuk menjaga Anda. Lone Wolf bukanlah orang bodoh. Dia tidak memberitahu orang-orang dari Departemen Lalu Lintas tentang identitas Zeke. Sebaliknya, dia menyebut Zeke sebagai sahabatnya. Zeke berkata, itu tidak benar. Kita harus mengikuti aturan setiap saat. Ambil ini. Kapten tidak punya pilihan lain selain menerima jumlah itu sebagai penalti untuk tilang. Zeke masuk kembali ke mobilnya dan hendak pergi ketika seorang wanita menghentikannya. Tunggu. Zeke menilai wanita itu dengan bingung. Dia mengenakan pakaian wanita kantor profesional dan mengenakan sepatu hak tinggi sambil membawa tas di bahunya. Temperamennya elegan dan luar biasa. Dia memakai riasan tipis di wajahnya yang halus dan rambutnya diikat menjadi sanggul. Keyakinan dan aura dewasanya cocok dengan deskripsi presiden wanita yang acuh tak acuh dari novel fiksi. Zeke yakin dia tidak mengenalnya. Dia bertanya, apakah ada masalah? Wanita dewasa itu mengangguk. Ya, tadi saya ketahuan mengemudi sembarangan. Petugas lalu lintas mengambil SIM dan STNK saya. Tolong bantu saya mendapatkan kembali identitasnya. Saya sedang terburu-buru. Zeke bingung. Apakah saya mengenal Anda? Mengapa saya harus membantu Anda? Kau tidak mengenalku, tapi kau harus membantuku. Kalau tidak, kau akan mendapat masalah. Masalah macam apa? Wanita dewasa mengeluarkan kamera profesional dari tasnya dan menunjukkan gambar Zeke 2. Gambar-gambar itu menunjukkan Zeke membagikan uang kepada kapten sebelumnya. Dia berkata dingin, ini adalah kejahatan bagi Anda untuk menyuap petugas di bawah siang hari bolong. Saya akan melaporkan Anda jika Anda tidak membantu saya. Nikmati waktu Anda di balik jeruji besi saat itu. Zeke adalah infuriated, Agung Marsal, saya sedang terancam. Apa lelucon? Dia mengabaikan wanita itu dan berkata dengan acuh tak acuh, silakan laporkan saya. Saya ingin tahu bagaimana rasanya tinggal di penjara. Apalagi, apakah Anda yakin menyuap petugas? Saya hanya membayar tilang saya. Zeke menggeser persneling dan hendak pergi. Tanpa diduga, wanita dewasa menghalangi jalannya ke depan. Kamu tidak bisa pergi. Kamu harus membantuku. Aku benar-benar terburu-buru. Semua usahaku sampai saat ini dalam hidupku akan sia-sia jika aku terlambat. Kamu satu-satunya orang yang bisa membantuku sekarang. Aku mohon, tolong. Zeke memperhatikan ekspresi wajahnya yang tanpa ekspresi. Begitukah caramu memohon bantuan orang lain? Tidakkah kamu tahu cara tersenyum? Dia ragu-ragu sebentar sebelum menggelengkan kepalanya. Maaf. Aku tidak mau. Kalau begitu aku tidak bisa membantumu. Wanita dewasa itu hampir putus asa saat dia berbicara dengan Zeke. Akhirnya, dia berbicara melalui giginya yang terkatup, baik. Saya tidak punya pilihan lain selain memberitahu Anda tentang identitas saya sekarang. Saya yakin Anda akan membantu saya begitu Anda tahu siapa saya. Zeke terpojok. Oke. Mengapa tidak Anda ceritakan identitas Anda sekarang? Dia menjawab, apakah Anda familiar dengan nama Zeke Williams? Zeke terkejut. Zeke Williams dari Linton Group. Kenapa dia tiba-tiba menyebut namaku? Saya tidak berpikir saya berhubungan dengan dia dengan cara apapun. Bab 470. Wanita dewasa itu mengangguk. Itu benar. Jika Anda akrab dengan namanya, maka Anda harus menyadari kemampuannya. Bisnis Linton Group tumbuh pada tingkat yang eksponensial. Prestasinya dianggap keajaiban di dunia bisnis. Bahkan Hades dan 8 pengikutnya yang terkenal menghadiri peresmian proyek konstruksi di bawah manajemennya. Masing-masing dari mereka memberi Zeke Williams 100 juta sebagai hadiah ucapan selamat. Apalagi, seorang perwira militer memanggilnya sebagai Tuan di depan umum. Baiklah, berhenti, kata Zeke. Apa yang sebenarnya ingin kamu katakan? Saya sebenarnya istri Zeke Williams. Saya kira Anda adalah salah satu dari orang-orang rendahan yang hampir tidak mencari nafkah, dilihat dari penampilan Anda dan mobil buruk yang Anda kendarai. Saya dapat dengan mudah membujuk suami saya untuk menawarkan pekerjaan dengan gaji bulanan. Gaji lebih dari 10.000 atau bahkan 100.000. Saya harap Anda akan memanfaatkan kesempatan sekali seumur hidup ini untuk menjadi sukses. Zeke tersentak saat menilai wanita dewasa itu. Ini wanita penampilan, tubuh, dan temperamen sebanding dengan Lacey ini. Kualitasnya bahkan lebih baik dari Nancy. Tapi ini tidak memberinya hak untuk kait pada saya, meskipun betapa cantiknya dia. Mengapa saya tidak menyadari status Anda sebagai istri saya? Wanita dewasa itu menasihati Zeke setelah merasakan keheningannya, pertimbangkan tawaran saya dengan bijak.
Banyak orang yang memeras otak mereka untuk mendapatkan pekerjaan di Linton Group karena mereka ingin bekerja di bawah Zeke Williams. Jika Anda setuju untuk membantu saya sekarang, saya bahkan dapat mengaturnya. Bagimu untuk menjadi sopir suamiku. Masa depanmu akan menjanjikan. Zeke memotongnya, bisakah kamu berhenti sebentar? Pikiranku semakin kacau. Biarkan saya memproses ini. Jika Anda adalah istri Zeke Williams dan dia mampu seperti yang Anda gambarkan, mengapa Anda tidak memintanya untuk menjemput Anda? Suami saya adalah orang sibuk dengan status sosial yang tinggi. Bagaimana saya bisa mengganggunya dengan masalah sepele seperti itu? Dia menjawab. Zeke berkata kepadanya dengan termenung, saya tidak yakin apakah Anda mengatakan yang sebenarnya, tetapi itu adalah tawaran yang menarik. Baik, saya akan membantu Anda kali ini. Tetapi Anda harus ingat untuk mengatur pekerjaan bagi saya sebagai pengemudi Zeke Williams. Tidak masalah. Dia mengangguk. Ekspresi dinginnya tidak mencerminkan kegembiraan yang dia rasakan. Zeke meminta wanita dewasa itu untuk tetap berada di samping mobil sementara dia berjalan ke arah petugas lalu lintas. Kemudian dia memindai profilnya. Nama wanita itu adalah Sharon Edward. Dia adalah presiden dari sebuah perusahaan hiburan kecil. Dia melaju melewati pintu keluar karena dia terburu-buru sebelumnya. Jadi Sharon melakukan putaran ilegal yang dianggap sebagai mengemudi sembrono. Itu sebabnya petugas menahannya SIM dan STNK. Kapten mengembalikan identifikasi dan kunci mobil Sharon kepada Zeke setelah Zeke memberitahunya tentang niatnya. Zeke mengucapkan terima kasih kepada kapten sebelum kembali ke mobilnya dengan barang-barang di tangannya. Kemudian dia melemparkan barang-barang milik Sharon padanya. Jangan lupakan kesepakatan kita. Sharon masuk ke mobilnya, menyalakan mesin, menginjak pedal gas, dan melesat dalam satu gerakan lancar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia menambah kecepatannya dalam upaya untuk melepaskan Zeke dari ekornya. Lelucon yang luar biasa. Saya bahkan tidak mengenal Zeke Williams, apalagi mengatur pekerjaan pengemudi untuk pria itu. Yang penting bagi saya yang paling lakukan sekarang adalah untuk melarikan diri. Zeke tahu Sharon berencana untuk istirahat janji. Jadi dia mengikutinya. Aku tidak bisa membiarkan dia lolos begitu mudah. Jika tidak, dia akan terus menggunakan alasan ini untuk mendapatkan perjalanan. Hal akan mendapatkan jelek jika Lacey salah memahami saya. Di tengah pengejarannya, Zeke menerima panggilan telepon dari Lone Wolf secara tiba-tiba. Bro, informanku bilang Hadley Murphy mengincarnya. Dia mencoba mencari tahu keberadaan orang dari organisasi pembunuhan Necromancer yang kita tangkap. Zeke tersenyum tipis. Dia mengambil tindakan sekarang. Bagus sekali. Ungkapkan beberapa petunjuk untuknya. Bro, apa kau berencana membiarkan Hadley menyelamatkan si pembunuh? Tidak. Aku ingin dia jatuh ke dalam perangkap kita. Dipahami. Lone Wolf menjawab.